Hai, perkenalkan saya Rehan Zebran Mutrayana, siswa SMA Negeri 1 Salatiga, kelas 11 MIPA 5 semester 3, nomor absen 25. Jadi tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melaporkan hasil membaca buku dalam kegiatan literasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Uswatun Hasanah. Jadi ini dia buku yang saya baca dan ini dia pohon literasi saya. Oke, jadi identitas dari buku ini dari judulnya, judul buku yaitu Ku Namai Bintang Itu Namamu, penulis Cindy Jovian, penerbit Media Kita, Kota Terbit Jakarta, tahun terbit 2018, cetakan ke-1, lalu jumlah halaman 187 halaman dan ISBN 97979455110. Kalian sedang galau atau sedang patah hati, atau ingin segera move on, atau sedang berusaha untuk bangkit lagi setelah dilukai karena cinta. Buku ini, buku Ku Namai Bintang Itu Namamu, cocok untuk menjadi teman kalian. Penulis baru menuliskan satu buku, yaitu buku berjudul Ku Namai Bintang Itu Namamu ini. Namun sang penulis menuangkan karyanya dalam bentuk lain. Contohnya dalam bentuk artikel. Ada beberapa artikel. Yang pertama ada saya adalah saya, bukan orang lain. Lalu jodoh pasti bertemu pada saat dan waktu yang tepat. Kemudian ada sudah bertemu dengan seseorang itu, dan juga masih banyak lagi. Lalu untuk isi dari buku Ku Namai Bintang Itu Namamu sendiri, yang pertama, buku ini berisikan tentang fragmen-fragmen tulisan yang topiknya secara garis besar memuat tentang cinta. Lalu buku ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu kemarin dan kenangan lama yang belum usai. Bagian kedua kini dan hal-hal yang mengembalikan senyum. Lalu di bagian ketiga ada esok dan sepotong waktu untuk mencinta. Oke, lalu di bagian pertama, buku ini mengajak kita untuk mengenang kembali masa-masa senang, masa-masa sulit di saat seseorang itu sedang menjalani hubungan. Lalu di bagian pertama ini juga kita akan merasa senang, namun juga merasa sedih. Yang paling kita rasakan pada bagian pertama itu yaitu rasa rindu terhadap kenangan-kenangan yang telah berlalu. Lalu di bagian kedua atau di bagian kini dan hal-hal yang mengembalikan senyum, yaitu ketika kita sedang membaca tulisan dari buku di bagian kedua itu, kita akan merasa sedikit lebih baik. Kita bisa merasakan sedikit bahagia, lalu kita juga bisa mulai tersenyum, dan juga kita bisa mulai bersemangat untuk menjalani hidup yang selanjutnya. Nah, di bagian ketiga, yaitu bagian paling menguatkan, yaitu pada bagian esok dan sepotong waktu untuk mencintai lagi. Jadi di bagian ketiga ini kita akan diajak untuk termotivasi agar kita lebih bersemangat untuk melanjutkan hidup kita, agar kita tidak selamanya terpuruk dalam hal cinta, yang apalagi yang sebelumnya mungkin kita tersakiti, kita akan jauh merasa lebih baik dan juga jauh termotivasi dan juga bersemangat untuk menjalani hidup kita yang tentunya ada yang harus kita kejar, harus kita pikirkan daripada kita harus memikirkan tentang cinta, daripada kita harus terpuruk dalam cinta yang sudah berlalu, sudah lewat. Lalu untuk kelebihannya sendiri dari buku ini yaitu yang pertama, buku ini sangat mudah untuk dijumpai di berbagai toko-toko buku, mau di offline maupun di online. Jadi kalian bisa menemukan
sangat-sangat mudah sekali untuk dimengerti. Karena buku ini terbagi menjadi dalam 3 bagian yang sudah saya sebutkan tadi, sehingga pembaca lebih mengerti bagaimana alur dari cerita ini, dan juga ya kita lebih paham, lebih mudah untuk mengerti apa maksud dari buku ini. Namun buku ini juga memiliki kelemahan yang sedikit saya notice, yaitu buku ini masih menggunakan kata-kata hiasan, namun jarang didengar oleh para pembacanya, terutama oleh saya. Jadi saya sebagai seseorang yang sudah membaca buku ini terkadang masih kebingungan dengan kata-kata hiasan yang berada di dalamnya. Buku ini cocok untuk dibaca oleh remaja, terutama oleh orang-orang yang sedang terpuruk dalam cinta dan membutuhkan semangat untuk kembali menjalani hidupnya. Jadi buku ini sangat cocok untuk orang-orang tersebut. Lalu buku ini juga sangat cocok dibaca oleh mungkin orang-orang yang sudah menikah ataupun sebaliknya. Jadi buku ini cocok untuk dibaca dari kalangan remaja hingga kalangan tua. Namun lebih cocok di kalangan remaja karena buku ini berisikan tentang cinta, yang dimana cinta itu lebih identik dengan anak-anak remaja. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan tentang hasil membaca buku dalam kegiatan literasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan sebelum saya menutup video ini, saya memiliki quotes, yaitu terkadang kita akan melalui satu bab dalam kehidupan ketika Tuhan akan membuat diri sendiri lebih kuat dari sebelumnya, dan kita hanya butuh hati yang lebih lapang lagi untuk menerima keadaan. Jadi jangan terpuruk dengan luka-luka yang ada di masa lalu, namun kalian harus melihat ke depan, semangat untuk ke depannya agar hidup kalian ke depannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Cukup sekian yang saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.